Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua, adik-adik mahasiswa sekalian, selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi praktek hidrolika modul keempat, yaitu tentang gaya-gaya yang bekerja pada pintu sorong. Ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam praktek kali ini. Tujuan yang pertama untuk menentukan gaya yang bekerja pada pintu sorong. Jadi setelah praktek nanti kita bisa tahu gaya apa saja yang bekerja pada pintu sorong. Kedua, untuk menentukan posisi perlawanan gaya terhadap pintu sorong. Sebelum kita ke langkah-langkah praktek, kita refresh sedikit pengetahuan kita tentang ilmu hidrolika, tentang gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Ilmunya sedikit berkaitan dengan mekanika fluida. Tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas. Kalau kita balik, gaya sama dengan tekanan dikali luas. Tekanan yang bekerja pada fluida atau zat cair atau tekanan hidrostatis itu besarnya sama dengan rapat massa dikali gravitasi dikali kedalaman. Kalau kita substitusikan nilai tekanan hidrostatisnya ke persamaan yang pertama ini menjadi rho GH dikali A. A sendiri merupakan luas penampang, H kali B, kedalaman dikali lebar. Dengan demikian rumusnya menjadi rho GH kuadrat dikali B. Karena yang kita tinjau adalah gaya persatuan lebar, maka B-nya dieliminasi. Terakhir, gaya hidrostatis sama dengan rho GH kuadrat atau rapat massa zat cair dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman. Kita perhatikan dulu diagram atau gambar gaya-gaya yang bekerja pada pintu sorong. Ada 3 komponen gaya utama yang bekerja pada pintu sorong. Ada gaya searah aliran, gaya hidrostatis searah aliran, kemudian gaya hidrostatis berlawanan dengan arah aliran, dan gaya non hidrostatis FG. Ada gaya-gaya utama saja yang dimasukkan. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh seperti gaya gesekan, kehilangan energi, tapi semuanya diabaikan. Kita abaikan. Kita menganggap bahwa aliran fluida di sekitar ini adalah sebagai aliran yang ideal. Jadi semua gesekan, kehilangan energi diabaikan. Kalau semua faktor yang berpengaruh kita masukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi sangat rumit dan hampir tidak bisa diselesaikan. Oke, yang pertama kita tinjau gaya hidrostatis searah aliran. Distribusi gayanya ini dengan kedalaman H0, kedalaman di hulu pintu sorong. Semakin ke dasar, gayanya semakin besar. Demikian kita mengasumsikan kalau pusat gayanya berada di setengah dari ketinggian, setengah dari H. Maka besar gaya hidrostatis searah aliran itu sama dengan setengah rho GH 0. Demikian juga dengan gaya hidrostatis yang berlawanan arah aliran dengan kedalaman H1, kedalaman aliran di hilir pintu sorong. Distribusi gayanya sama, semakin ke dasar semakin besar. Namun pusat gayanya kita pilih setinggi setengah dari H. Maka besar gaya hidrostatis yang berlawanan dengan arah aliran adalah
setengah rho G H 1 kuadrat. Kalau kita jumlahkan gaya-gaya yang bekerja pada pintu sorong ini, yang pertama kita tentukan dulu gaya yang searah aliran adalah gaya yang positif, kemudian gaya yang berlawanan aliran adalah gaya yang negatif. Kita masukkan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada pintu sorong atau resultan gayanya sama dengan gaya searah aliran dikurangi gaya yang berlawanan, atau setengah rho GH 0 kuadrat dikurangi setengah rho GH 1 kuadrat dikurangi FG. Kemudian semua gaya yang bekerja di sekitar pintu sorong ini, yang bekerja pada fluida di sekitar pintu sorong ini adalah sama atau sebanding dengan laju perubahan momentum. Dari sekitar pintu sorong ini kita bisa bagi menjadi dua section atau bagian. Section pertama di hulu pintu sorong, kemudian section kedua di hilir. Laju perubahan momentum dari section pertama ke section kedua itu sama atau sebanding dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja. Momentum sendiri itu besarnya sama dengan rho Q V atau rapat massa dikali debit dikali kecepatan aliran. Laju perubahan momentumnya sama dengan momentum di section kedua dikurangi momentum di section pertama, atau rho Q V1 dikurangi rho Q V0. V1 adalah kecepatan di section kedua atau di hilir pintu sorong, V0 adalah kecepatan di hulu pintu sorong atau kecepatan di section pertama. Kecepatan sendiri dalam kaitan dengan debit merupakan debit per satuan luas atau Q per A. A sendiri luas penampang, A sendiri merupakan kedalaman aliran dikali lebar. Kalau kita substitusikan nilai V ke persamaan perubahan momentum ini, persamaannya menjadi rho Q per H1 kali B dikurangi rho Q per H0 kali B. Seperti gaya-gaya yang bekerja tadi, kita tinjau demikian juga perubahan momentum kita tinjau terhadap satuan lebar. Maka perubahan momentumnya menjadi, kita bagi lebar, perubahan momentumnya menjadi rho Q per B kali B atau B kuadrat kali H1 dikurangi rho Q B kuadrat per H0. Sudah dijelaskan di awal, laju perubahan momentum ini sama dengan atau sebanding dengan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Kalau kita masukkan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada fluida sama dengan laju perubahan momentum, atau setengah rho GH 0 kuadrat dikurangi setengah rho GH 1 kuadrat dikurangi FG sama dengan rho Q per B kuadrat H1 dikurangi rho Q per B kuadrat H0. Kalau kita mau mencari FG-nya, gaya non-hidrostatisnya, maka rumusnya menjadi setengah rho GH 0 kuadrat dikurangi setengah rho GH 1 kuadrat dikurangi rho Q per B kuadrat H1 ditambah rho Q per B kuadrat H0. Momentum di section kedua dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif. Momentum di section pertama dipindahkan ke ruas kiri menjadi positif. Atau kita bisa sederhanakan menjadi ini.
FG sama dengan setengah rho G H1 kuadrat dikalikan dengan H0 kuadrat per H1 kuadrat dikurangi 1 kurang 1 dikurangi rho Q kuadrat per B kuadrat kali H1 dikalikan dengan 1 kurang H1 per H0. Kalau notasi ketinggian atau dalam aliran kita ganti dengan Y, rumusnya menjadi rho FG sama dengan setengah rho G Y1 kuadrat dikalikan dengan Y0 kuadrat per Y1 kuadrat kurang 1 dikurangi dengan rho Q kuadrat per B kuadrat Y1 dikalikan 1 kurang Y1 per Y0. Sedangkan untuk gaya yang bekerja, gaya hidrostatis, gaya pada pintu sorong untuk melawan gaya hidrostatis itu sama dengan setengah dikali kedalaman pintu sorong yang terendam dikali rho G atau setengah rho G H. H adalah kedalaman pintu sorong yang terendam adalah kedalaman air di hulu dikurangi kedalaman air atau tinggi bukaan pintu sorong, atau rumusnya FH sama dengan setengah rho G kali Y0 kurang YG. Itu tadi sedikit refresh teori tentang gaya-gaya yang kerja pada fluida. Peralatan yang digunakan dalam praktek, semua peralatan yang digunakan dalam praktek itu sama dengan modul ketiga atau aliran yang melalui pintu sorong. Yang pertama model saluran terbuka, multipurpose teaching flame. Kemudian alat pengukur kecepatan aliran current meter, alat pengukur kedalaman atau tinggi aliran, titik duga atau point gauge. Yang terakhir adalah model pintu sorong. Langkah percobaan, yang pertama kita pasang pintu sorong, kita perkirakan di bagian tengah saluran, model saluran terbuka, bagian tengah antara hulu dan hilir. Supaya hasil pengukuran lebih akurat, rongga antara model dengan dinding saluran sebaiknya diberi plastisin. Terkadang ada rongga antara model pintu sorong dengan dinding saluran. Rongga tersebut kita tutup dengan plastisin. Kemudian langkah ketiga kita pasang point gauge di hulu dan hilir dari pintu sorong. Langkah keempat, kita buka pintu sorong setinggi 2 cm dari dasar. Jadi kita ukur pakai mistar dari dasar saluran ke atas setinggi 2 cm, kita garis kasih tanda dengan spidol. Kemudian kita turunkan bukan pintu sorong sampai ke garis yang kita tandai. Langkah kelima, kita alirkan air perlahan-lahan sehingga tinggi air di hulu pintu sorong atau Y0-nya mencapai 20 cm. Kemudian kita ukur dengan ukur kedalaman tinggi 20 cm ini kita ukur dengan point gauge. Kemudian langkah ke-6 kita ukur debit yang ada. Debit yang ada kita bisa catat di meteran debit.
Langkah ketujuh, kita ukur ketinggian air di hilir pintu sorong, ketinggian aliran di hilir pintu sorong atau Y1. Langkah ke-8, kita naikkan bukan sorong setinggi 1 cm dari posisi semula. Yang pertama tadi bukan pintu sorongnya 2 cm, kita naikkan 1 cm lagi, jadi bukannya menjadi 3 cm. Kemudian kita atur debit dengan keran debit supaya tinggi air di hulu pintu sorong itu tidak berubah atau tetap setinggi 20 cm. Langkah ke-10, kita ukur lagi kedalaman di hilir pintu. Kita ulangi langkah percobaan ini paling kurang 5 kali. Jangan mengubah debit dan ketinggian air di hulu atau Y0-nya. Misalnya yang pertama debitnya ketinggian air di hulu 20 cm, kita turunkan atau naikkan dari 25 atau 23 cm. Kemudian bukan pintu sorong yang semula 10 cm, mungkin kita naikkan menjadi 2,5. Kemudian bukan pintu kita naikkan 1 cm lagi menjadi 3,5 dan seterusnya. Untuk lebih jelas dan detail lagi tentang langkah-langkah praktik, cara pemasangan alat, cara pengukuran dan lain-lain, silakan disimak video berikut ini.
Baik, itu tadi video tentang langkah-langkah praktek atau prosedur praktek tentang cara pemasangan alat, pengukuran. Setelah selesai praktek, hasil-hasil dari pencatatan kita mengenai debit, ketinggian aliran di hulu dan di hilir, tinggi bukan pintu sorong, itu kita gunakan untuk yang pertama menghitung besar gaya pada pintu sorong akibat gaya hidrostatis atau FH. Kemudian akibat gaya hidrostatis. Kemudian kedua, hitung gaya pada pintu sorong akibat aliran atau FG. Langkah ketiga, kita gambarkan hubungan antara grafik hubungan antara FG per FH dengan YG per Y0 atau gaya hidrostatis per gaya akibat aliran dengan tinggi bukan pintu sorong per kedalaman aliran di hulu. Langkah terakhir adalah kita membuat grafik hubungan antara Y0 ketinggian air di hulu dengan debit. Selanjutnya kita buat tabel dengan format seperti ini. Ada YG percobaan pertama, kita catat, masukkan ke tabel YG-nya berapa, Y0-nya berapa, Y1-nya berapa, debitnya berapa, gaya kita hitung gayanya, FG berapa, FH, dan FD per FH, YG per YG per Y0 kita masukkan semua di tabel sebanyak 5 kali percobaan.